Yesus Kristus, segala perkara dapat tertanggung di dalam Yesus. Perkara apa sah pagi hari ini? Perkara dalam pelayanan, perkara dalam rumah tangga, perkara dalam usaha, perkara untuk anak-anak. Yesus berkata bahwa segala perkara, kalau segala perkara itu bukan 1, 2, 3, 4, tidak, tetapi segala perkara itu artinya semuanya, melingkupi semuanya. Suami, istri, anak-anak, semuanya, tetangga, kenalan, sahabat, handai toman, dimanapun saja berada. Yesus berkata bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, kelegaan kepada. Saya berikan satu tema firman Tuhan, tidak menyerah. Tidak menyerah. Tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah, atau jangan pernah ada kata menyerah di dalam hidup kita. Amin. Amin. Ikut Tuhan itu orang bilang enak. Tidak. Ikut Tuhan itu banyak juga tantangan. Ikut Yesus itu banyak juga penderitaan. Ikut Yesus itu juga kita diolok, kita dihina, kita dicaci maki, kita dimarahi, kita dimusuhi. Banyak hal lagi dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau berkata begini, dalam segala perkara engkau jangan pernah menyerah. Kata menyerah itu hanya datang daripada iblis. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kata menyerah itu tidak ada dalam hidup kita. Yang ada dalam hidup kita adalah kata semangat, sukacita. Itu yang ada dalam hidup kita. Tidak pernah menyerah dengan hidup ini. Amin. Dalam satu pertandingan, Tuhan memberikan gambaran. Dalam satu pertandingan, seorang pelari, seorang atletik, dia berlari. Sebelum dia berlari, tentunya dia memiliki pikiran di dalam hidupnya bahwa saya harus mendapatkan piala, atau saya harus juara satu dari orang-orang yang ada bersama-sama dengan saya. Apa yang harus dia persiapkan? Bukan saja makanan, gizi yang dia makan, tetapi dia melatih tubuhnya. Untuk apa? Dia berlatih tubuhnya supaya dia bisa meraih, mencapai satu kesuksesan. Bangun pagi hari, dia pergi ke lapangan, dia mulai lompat-lompat, dia mulai Dia mulai berlari kecil-kecil. Bagaimana harusnya saya bisa meraih yang namanya juara? Dia berlomba dengan sekuat kekuatan kemampuannya. Dia berlomba dengan segala apa yang dia miliki supaya dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Bapak Ibu tahu, ketika dia berlomba itu, dia tidak berpikir lagi ke belakang. Dia tidak melihat si A, si B, si C, tapi fokusnya adalah ke depan. Dia fokus ke depan. Dia bilang dan dia berkata bahwa saya harus menang. Di dalam pertandingan iman kita, jangan pernah ada kata menyerah. Jangan pernah ada kata menyerah dalam hidup kita. Ya sudah, kalau sebegini, nah biar begini sah. Jangan kata menyerah dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kata menyerah itu iblis yang berikan kepada kita. Tapi kata menyerah itu jangan ada dalam hidup kita. Yang ada adalah kata kemenangan. Kata menang bersama dengan Yesus. Amin. Kalau kita orang-orang menang bersama Yesus, maka tidak pernah ada kata menyerah dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat kuasa dan kasih karunia Kristus yang berada pada orang yang percaya untuk mereka melakukan segala sesuatu yang Yesus kehendaki. Ada 3 poin kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dilandasi dengan perkataan Tuhan dalam
segala perkara dapat kutanggung. Paulus menyadari bahwa ia dapat menanggung segala perkara karena Tuhan selalu memberikan dia kekuatan. Amin. Kalau Tuhan tidak memberikan kita kekuatan, maka kita tidak bisa dapat menanggung perkara itu dengan baik. Tapi ketika Tuhan memberikan kita kekuatan, orang yang punya mengalami perkara dalam hidupnya, supaya supaya dia bisa menanggung segala perkara. Amin Bapak Ibu. Kita soal perkara di rumah tangga, mungkin datang satu perkara tetangga, mungkin datang satu perkara yang lain lagi. Tapi Tuhan bilang begini, di dalam Paulus berkata, di dalam Injil tadi dikatakan bahwa Paulus menyadari bahwa bila dia dapat menanggung segala perkara karena Tuhan selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupannya. Tuhan sanggup memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Ada kalanya kita berkata, Tuhan, beta sudah sanggup lagi. Tuhan, beta sudah mampu lagi. Tuhan, beta sudah bisa lagi menghadapi hidup yang demikian. Kita sudah bisa lagi. Tapi ingat baik-baik, kita bisa, kita mampu karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita.